two, three. Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi di YouTube Indah. Nah, pada pertemuan ke-7 apresiasi prosa fiksi, Indah membahas mengenai sastra angkatan masa Jepang dan sastra angkatan 45. Nah, apa saja perbedaan dari kedua angkatan ini? Untuk itu, simak video ini sampai habis ya. Pertama, mengenai angkatan masa Jepang. Nah, angkatan ini ditandai dengan banyaknya karya propaganda dan syarat dengan politik Jepang. Nah, H.B. Yasin mengatakan bahwa angkatan masa Jepang ini bisa dibilang dengan angkatan 42. Sedangkan Ajib Rosidi mengatakan bahwa angkatan masa Jepang ini berada pada angkatan 42 sampai 45. Angkatan ini ada karena dampak perlakuan Jepang terhadap rakyat Indonesia yang membuat munculnya sastrawan dengan karya sastranya yang menggambarkan keadaan dan penderitaan masa itu. Nah, karakteristik dari sastra angkatan masa Jepang ini yaitu beraliran simbolisme untuk menyindir dan mengkritik keadaan sosial politik yang terjadi secara samaran. Nah, selanjutnya rasa kebangsaan yang tinggi atas keinginan bersama untuk melawan penjajahan Jepang. Corak sastra angkatan masa Jepang ini yaitu romantis dan idealis, realitas dan kritis, dan berunsur pemberontakan, yaitu pemberontakan atas penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Nah, siapa saja tokoh dan karya pada angkatan Jepang ini? Yang pertama itu ada Amal Hamzah. Karyanya yang berjudul Bingkai Retak, yaitu berupa cerpen. Selanjutnya ada El Hakim, karyanya yang berjudul Taufan di Atas Asia. Selanjutnya ada Usmar Ismail, yaitu sajaknya berjudul Kita Berjuang, Pujangga dan Cita-Cita. Dan selanjutnya ada Rosihan Anwar dengan karya sajak dan cerpennya. Ada yang berjudul Radio Masyarakat yang berisi mengenai kemulut pemuda yang memiliki keraguan atas janji-janji kosong Jepang. Lantas bagaimana dengan angkatan 45? Nah, angkatan 45 ini disebut juga sebagai angkatan kemerdekaan karena lahir pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain itu disebut juga sebagai angkatan Chairil Anwar karena beliau dianggap sebagai pelopor terbentuknya angkatan ini. Pemberi nama angkatan ini atau angkatan 45 ini adalah Rosihan Anwar. Nah, apa saja karakteristik yang dapat membedakan karya-karya yang ada pada masa angkatan Jepang ini? Yang pertama itu karya-karyanya bersifat individualisme tinggi karena para sastrawan angkatan ini itu memiliki sifat yang dinamis dan kritis terhadap karya sastra. Terus ada bentuknya bebas atau tidak terikat oleh kaidah kebahasaan seperti karya sastra pada angkatan-angkatan sebelumnya. Selanjutnya itu bertema natural karena diangkat dari realitas kehidupan nyata. Selanjutnya itu beraliran ekspresif yang berarti banyak kandungan sinisme dan sarkasme terhadap penjajahan atau pemerintahan yang sewenang-wenang pada saat itu. Selanjutnya itu kebanyakan sastra pada angkatan 45 ini berbentuk puisi. Nah, siapa saja tokoh dan apa saja karya-karyanya? Yang pertama itu ada Idrus. Karyanya berjudul Aki yang berbentuk novel. Nah, ada juga Chairil Anwar. Karya sastranya berupa puisi yang berjudul Aku, Deru Campur Debu, Kerawang dan Bekasi, Kerikil Tajam yang Terampas Putus. Nah, selanjutnya ada Asrul Sani dengan sajaknya yang berjudul Tiga Menguak Takdir yang dikarang bersama Chairil Anwar dan Rifai Apin. Nah, kemudian ada Akhdiyat Kamiharja dengan karyanya yang berjudul Ateis, dan ada Pramudia Anantatur dengan karyanya yang berjudul Keluarga Gerilya dan Perburuan. Nah, teman-teman, mungkin itu saja pembahasan dari Indah pada kali ini mengenai angkatan
masa Jepang dan angkatan 45. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.